Dan waktu itu pocong ini wajahnya itu berantakan sekali. Tiba-tiba pocong ini mengeluarkan tangannya, seolah-olah ngajak Pak Rahmat untuk jabat tangan. Ternyata nggak lama Isman tidur, dia itu tiba-tiba bangun. Dan yang anehnya lagi, pada saat Isman itu bangun, dia ngelihat tubuhnya sendiri itu tertidur dan wajahnya itu pucat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Isman. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kami ingin menjelaskan sebelumnya bahwa cerita yang mau kami ceritakan ini adalah cerita kiriman dari Isman yang asalnya dari Brebes. Nah, kami ingin menjelaskan bahwa mungkin dalam cerita ini ada beberapa bagian yang memiliki kemiripan dengan cerita-cerita di Kembara Sunyi sebelum-sebelumnya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, mungkin ada beberapa cerita di Kembara Sunyi itu yang juga memiliki kemiripan dengan cerita-cerita yang lainnya. Jadi kami sendiri juga tidak tahu menahu tentang hal itu. Mungkin di sebagian cerita ada beberapa cerita itu yang mungkin kebetulan memiliki kesamaan-kesamaan. Dan kejadian ini kami ceritakan secara apa adanya, kami tidak menambah-nambahkan sesuatu dan juga tidak mengurangi sesuatu. Sebenarnya cerita ini terjadi di tahun 2016. Tapi kita akan cerita kejadian yang pernah terjadi di tahun 90-an. Jadi kita cerita dulu siapa Isman ini. Jadi Isman asalnya dari Brebes. Ketika di sana itu dia tergabung di organisasi kepemudaan yang ada di sana. Nah, organisasi ini dinamakan Ikatan Remaja. Dan pada saat itu mereka menangani bidang-bidang sosial maupun bidang-bidang yang berurusan dengan desa mereka. Nah, umumnya Ikatan Remaja ini mengurusi hal-hal yang terjadi di masyarakat, misalnya seperti ketika ada orang yang meninggal. Jadi mereka yang lebih dulu datang di pemakaman menyiapkan segala sesuatunya, termasuk penggalian makam dan lain sebagainya. Jadi anak-anak muda di sana itu sama sekali nggak nunggu perintah dari orang tua. Ketika ada berita orang meninggal, mereka secara otomatis kumpul langsung menuju ke pemakaman. Nah, ini bisa ditiru oleh pemuda-pemuda yang lain. Mungkin di desanya belum ada gerakan semacam ini. Ini cukup bagus karena banyak sekali anak-anak muda itu yang kadang-kadang nggak paham tentang fikih jenazah maupun lain sebagainya. Jadi Isman dan teman-teman ini sudah biasa menangani hal itu. Ketika ada kabar di kampungnya ada orang meninggal, langsung secara otomatis anak-anak muda ini langsung bergerak untuk menyiapkan segala sesuatunya. Nah, kebetulan karena Isman dan teman-teman ini tergabung di organisasi tersebut, mereka ini sering dapat cerita-cerita dari orang tua dulu
termasuk salah satunya cerita dari seorang penggali kubur di tahun 90-an. Beliau namanya Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat ini cerita, di tahun 90-an ketika beliau menggali kubur bersama beberapa orang temannya itu, setiap kali menggali kubur selalu menemukan tulang belulang jenazah yang di masa lalu. Nah, karena keadaan makam ini nggak terlalu besar, jadi ketika ada orang yang meninggal, maka makam ini akan ditumpuk. Nah, pada saat digali, ketika ada jenazah yang lama ini selalu dikeluarkan lebih dulu, dan biasanya itu sudah berupa tulang belulang. Dan tulang belulang ini sudah mulai rapuh. Jadi mereka sangat hati-hati sekali ngambil tulang belulang tersebut dan ditempatkan di atas daun pisang biasanya. Nah, selesai ditempatkan di sana secara lengkap, jenazah yang baru itu dimasukkan ke liang lahat. Setelah itu barulah tulang belulang jenazah yang lama ini dimasukkan kembali, dirapikan, ditaruh persis di bawah kaki jenazah yang baru. Nah, karena mereka dapat cerita-cerita semacam itu, jadi Isman dan teman-teman ketika menangani jenazah selalu yang dilakukan seperti itu. Nah, waktu itu ada satu jenazah yang diurusi oleh Isman. Karena dia dapat cerita dari Pak Rahmat dan orang tua dulu. Jadi ketika ada tulang belulang, mereka selalu ambil lebih dulu dan ditempatkan di atas daun pisang. Mereka nggak mau melakukan kesalahan dan mereka benar-benar menghormati jenazah-jenazah yang sudah dimakamkan lebih dulu di sana. Nah, kembali di tahun 90-an, Pak Rahmat ini cerita, sampai cerita Pak Rahmat ini menyebar kemana-mana. Jadi pada saat itu ketika ada orang meninggal, Pak Rahmat ini turun sampai ke liang lahat, dan begitu sampai di sana ketika tulang belulang ini ditempatkan di atas daun pisang, dari situ setelah jenazah ini dimasukkan dan dirapikan lagi, Pak Rahmat pun pulang. Nah, ternyata pada waktu pulang, malam harinya itu Pak Rahmat ini didatengin sosok pocong. Jadi benar-benar ada pocong yang masuk ke kamarnya Pak Rahmat. Pocong ini benar-benar nyata. Dan waktu itu pocong ini wajahnya itu berantakan sekali. Tiba-tiba pocong ini mengeluarkan tangannya, seolah-olah ngajak Pak Rahmat untuk jabat tangan. Nah, karena Pak Rahmat waktu itu antara sadar dan nggak sadar, beliau pun langsung mengulurkan tangannya. Nah, begitu tangan Pak Rahmat ini menjabat tangan si pocong tersebut, barulah Pak Rahmat itu merasakan sensasi yang luar biasa. Jadi beliau itu seperti orang yang vertigo. Kamar beliau itu seperti berputar-putar yang luar biasa, sampai-sampai beliau itu mau muntah karena pusing yang luar biasa dia rasakan. Rasanya itu seperti orang yang vertigo. Jadi seluruh isi kamar ini muter-muter nggak karu-karuan. Nah, sampai-sampai waktu itu Pak Rahmat nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Nah, sekitar beberapa menit kemudian barulah sesuatu ini berhenti, sedangkan si pocong itu terus memandang ke arah Pak Rahmat. Dan nggak lama setelah itu si pocong ini pergi. Nah, Pak Rahmat langsung manggil istrinya. Dia cerita kalau waktu itu dia merasakan sensasi yang berputar-putar seperti orang vertigo, tapi seolah-olah seluruh isi kamar ini muter. Nah, setelah cerita ke istrinya, barulah istrinya bilang, ya sudah Pak, sampean istighfar aja. Sampean kan tadi siang baru memakamkan jenazah. Lah Pak Rahmat sendiri cerita ke istrinya, lah Bu, aku ini loh, selama berprofesi sebagai penggali kubur, baru kali ini ngerasain hal semacam ini. Didatengin pocong, dan pocong ini benar-benar ngajak salaman. Terus baru kali itu juga Pak Rahmat cerita ke istrinya kalau isi rumah ini dan isi kamar itu berputar-putar. Nah, setelah istrinya ngomong seperti itu, Pak Rahmat tidur lagi. Ternyata belum sampai 1 jam Pak Rahmat tidur, pocong ini datang lagi langsung menghadap persis di depan muka Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat itu sempat kaget awalnya, dan gak lama kemudian pocong ini mengeluarkan tangannya lagi, kayak ngajak Pak Rahmat berjabat tangan. Nah, anehnya Pak Rahmat itu langsung mengulurkan tangannya lagi. Begitu tangan Pak Rahmat ini berjabat tangan sekali lagi, beliau langsung merasakan muter-muter lagi. Jadi kamarnya itu dia lihat, kamarnya ini berputar, dan pocong ini masih ada persis di depan Pak Rahmat. Pocong ini sambil terus melotot dan menghadap ke arah Pak Rahmat. Nah, gak lama setelah itu, akhirnya istrinya itu masuk. Nah, anehnya waktu itu Pak Rahmat ngelihat istrinya ini biasa. Istrinya itu nggak ikut muter. Nah, setelah itulah istrinya ini teriak-teriak, Pak, istighfar, Pak, istighfar, Pak.
Pak Rahmat itu terus istighfar. Beliau terus mengucapkan istighfar dan gak lama kemudian langsung sesuatu yang berputar ini berhenti dan pocong ini pun hilang. Nah, keesokan harinya berita ini nyebar. Pak Rahmat cerita ke orang-orang bahwa malam itu dia didatengin pocong dan tiba-tiba dia merasakan suasana yang muter-muter gak karuan. Nah, setelah Pak Rahmat cerita ke orang-orang, akhirnya teman-teman Pak Rahmat yang pada siang itu ikut menggali kubur dengar juga hal ini. Barulah malam itu Pak Rahmat tidur kembali. Awalnya Pak Rahmat ini juga takut, jangan-jangan ini pocong nanti balik lagi. Nah, ternyata benar. Malam itu ketika Pak Rahmat ini tidur, pocong ini datang lagi dan langsung menghadap ke arah Pak Rahmat tanpa ngomong apapun dan wajahnya itu berantakan. Nah, sekali lagi sang pocong ini, sosok pocong ini ngajak Pak Rahmat untuk salaman. Nah, Pak Rahmat itu sebenarnya nggak mau, tapi karena si pocong ini ngajak salaman, jadi Pak Rahmat pun mengulurkan tangannya. Nah, lagi-lagi beliau itu merasakan sensasi yang berputar-putar, sampai-sampai beliau itu nggak bisa nahan. Kejadian itu, malam itu, kejadian muter-muter ini sampai 5 kali terjadi berturut-turut di malam yang sama. Jadi malam kedua itu Pak Rahmat ini merasakan sensasi muter-muter seperti itu sampai 5 kali berturut-turut dan ketemu sosok pocong yang sama. Barulah keesokan harinya dia cerita lagi ke teman-temannya dan barulah Pak Rahmat ini tahu dari teman-temannya sesama penggali kubur. Jadi ternyata siang itu ketika Pak Rahmat ini bongkar makam seperti biasa, beliau menemukan tulang belulang. Nah, seperti kebiasaan di sana, tulang belulang ini dikeluarkan dan diletakkan di atas daun pisang. Nah, ada salah satu teman dari Pak Rahmat ini yang ngaku, ternyata beliau itu ngambil satu bagian tulang yang sudah patah, yang sudah rapuh, dimasukkan ke saku celananya Pak Rahmat, tanpa sepengetahuan Pak Rahmat sama sekali. Dan begitu Pak Rahmat ini pulang, seperti biasa celana untuk menggali kubur itu dipakai hanya untuk pada saat menggali kubur. Nah, ketika selesai dipakai, celana pendek ini diletakkan di gantungan baju tanpa dicuci sama sekali. Nah, jadi begitu Pak Rahmat ini tahu dari teman-temannya bahwa pada saat itu ada teman-temannya yang memasukkan potongan-potongan tulang yang sudah rapuh, Pak Rahmat ini nggak bisa marah, karena gimana pun juga ini juga sahabat-sahabat lamanya. Jadi mereka akhirnya ketawa-ketawa dan sore itu diceklah oleh Pak Rahmat. Nah, di dalam saku celana pendeknya itu dicek ternyata ada tulang yang sudah patah. Ada potongan-potongan tulang yang sudah rapuh. Nah, karena Pak Rahmat sudah tahu, dimasukkan lagi ke celana itu, dan celana ini akhirnya dibawa ke makam. Celana dan juga tulang-tulangnya itu dimakamkan sama Pak Rahmat di samping makam jenazah tersebut. Nah, setelah kejadian itu, Pak Rahmat nggak merasakan lagi kejadian-kejadian yang aneh. Nah, cerita inilah yang menjadi cerita legenda di daerahnya Isman situ, sampai-sampai Isman dan teman-teman ini benar-benar ingat dengan kejadian itu, karena semua orang ini tahu dengan cerita dari Pak Rahmat. Nah, karena Isman dan teman-teman itu sering terlibat dalam pemakaman jenazah dan lain sebagainya, dia itu sering penasaran. Si Isman ini sering penasaran. Nah, sampai-sampai karena saking legendnya cerita ini, Isman itu pengen membuktikan sendiri. Isman ini ingin merasakan sensasi yang pernah dirasakan oleh Pak Rahmat. Jadi di satu sisi Isman itu juga penasaran, apa benar kejadiannya seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya di tahun 2016 itu, ketika Isman ini terlibat di organisasi kepemudaan itu, waktu itu Isman ini kerja ikut tetangganya sebagai kuli bangunan. Dia membantu tetangganya untuk bangun rumah. Di siang hari itu tiba-tiba dia dapat kabar kalau anaknya Pak RT ini meninggal. Jadi Pak RT punya anak perempuan yang waktu itu anaknya ini meninggal setelah melahirkan. Nah, setelah dapat kabar seperti itu, akhirnya Isman pun langsung bersama teman-temannya menuju ke pemakaman. Dia siapkanlah segala sesuatunya, termasuk gali kubur tersebut. Nah, pada saat gali kubur, Isman ini menemukan tulang belulang yang sudah rapuh. Seperti biasa diangkat dan tulang belulang ini diletakkan di atas daun pisang. Nah, waktu itu seperti biasa ada bola-bola yang dibuat dari tanah. Jadi biasanya kalau jenazah itu selalu disanggah dengan bola-bola semacam ini, diletakkan di samping-samping jenazah. Nah, sampai-sampai bola-bola itu sudah keras sekali seperti batu.
Nah, bola-bola ini pun diambil, diletakkan di sana, dan waktu itu dengan sengaja Isman ini ngambil potongan tulang belulang yang sudah rapuh. Jadi dia sengaja memang ngambil itu untuk merasakan sensasi apa benar yang diceritakan Pak Rahmat waktu itu. Diambillah, diletakkan di dalam saku celana tanpa ada yang tahu sama sekali. Nah, begitu Isman ini naik ke atas, jenazah dari anak Pak RT ini pun dimasukkan. Begitupun juga tulang belulang yang tadinya diangkat dimasukkan juga ke liang lahat. Setelah itu Isman ini cuma ngasih komando ke teman-temannya, ayo segera dimasukkan semua. Setelah dimasukkan rapi, Isman ini pun pulang. Nah, dalam perjalanan pulang itu ketika masih ada di makam, dia tuh tiba-tiba ngerasa ada angin yang berembus. Dan angin itu dirasakan Isman dingin sekali. Dia tuh sampai ngelihat ke teman-temannya, kok yang lain ini nggak ngerasakan seperti Isman. Jadi Isman itu ngerasakan dingin dan dinginnya itu aneh. Dan ketika merasakan dingin seperti itu, Isman itu tiba-tiba ngerasa kepalanya pusing. Nah, waktu itu dia sempat mikir, apa iya ini karena ada tulang belulang yang tak ambil, yang tak bawa di saku celanaku. Tapi dia sempat berpikir positif, nggak mungkin Dia pun akhirnya jalan. Tapi dalam perjalanan itu, dia ngerasa pusing. Akhirnya dia pamit ke teman-temannya, sebentar, aku mau ke musola sana. Jadi di makam itu kebetulan ada musola. Isman langsung menuju ke musola tersebut karena dia nggak bisa nahan pusing dan nahan mual. Dia pun akhirnya selonjoran di musola, dan nggak lama kemudian, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh. Ada angin lagi yang berembus. Dan angin ini dirasakan Isman dingin sekali. Nggak lama setelah itu, Isman ini dibangunkan oleh temannya. Man, bangun man. Si Isman bangun, dan yang membuat Isman itu ngerasa aneh, di belakang teman-temannya itu ada sekitar ratusan orang. Ratusan orang ini berjalan keluar makam. Dan anehnya Isman itu satu pun nggak ada yang kenal dengan barisan orang-orang yang jalan ini. Jadi begitu Isman ini ngelihat, ini orang-orang ini siapa, rombongan siapa. Padahal rombongan yang tadi ini sudah pulang lebih dulu dan makam ini sudah sepi. Waktu itu ketika Isman ngelihat pemandangan yang aneh seperti itu, teman-temannya pun tanya, kamu ini kenapa man? Itu ada orang-orang yang lewat itu siapa? Begitu teman-temannya noleh, teman-temannya memastikan nggak ada siapa-siapa. Padahal Isman ini ngelihat jelas, ada ratusan orang itu yang jalan dari makam menuju keluar makam. Dan jalannya seperti biasa, nggak juga baris, nggak juga membentuk barisan. Mereka jalan seperti biasa, tapi anehnya, satu pun Isman ini nggak ada yang kenal. Nah setelah itu, barulah Isman ini bilang ke teman-temannya, aku kok ngerasa badanku agak nggak enak ya. Ya sudah, ayo ke rumahku aja, tak buatin kopi. Kata temannya Isman seperti itu. Dia pun akhirnya diajak satu temannya ini menuju ke rumahnya. Begitu sampai di rumah temannya, si Isman ini sandar di satu pilar. Begitu Isman ini sandar, kopi pun dihidangkan oleh temannya. Belum sempat Isman ini minum kopi, dia tuh ngerasa pusing, mual. Dan ada lagi angin yang berembus. Anginnya itu dirasakan dingin sekali. Pada waktu itulah Isman itu sudah nggak bisa lagi ngomong. Dia pun langsung pamit ke temannya, dia mau pulang. Karena dia nggak bisa menahan keanehan-keanehan itu. Pada saat Isman ini bercerita tentang hal ini, dia nggak bisa mendeskripsikan secara jelas apa yang dia rasakan waktu itu. Yang jelas dia merasakan angin yang terasa dingin. Dia nggak tahu apakah itu mual, pusing. Waktu itu dia ngerasakan campur aduk suasananya. Nggak bisa dideskripsikan dengan jelas. Yang jelas dia merasakan sesuatu yang aneh. Nah, sambil jalan menuju rumah, dia merasa, apa iya gara-gara ini? Kalau memang gara-gara ini ya sudahlah, biar aku hadapi. Karena dari awal Isman ini penasaran, kira-kira apa yang terjadi kalau aku bawa tulang belulang ini. Begitu sampai di rumah, saku celana yang sudah berisi tulang belulang itu, gak tahu kenapa tiba-tiba celana ini dilipat oleh Isman dengan rapi sekali dan diletakkan persis di bawah bantalnya Isman. Dia sendiri nggak tahu kenapa kok dia tiba-tiba berbuat seperti itu. Kayak seolah-olah ada dorongan supaya celana ini ditaruh persis di bawah bantalnya. Nah setelah itu Isman ini pun tidur. Ternyata nggak lama Isman tidur, dia itu tiba-tiba bangun. Dan yang anehnya lagi, pada saat Isman itu bangun, dia ngelihat tubuhnya sendiri itu tertidur. Dan wajahnya itu pucat. Nah inilah yang membuat Isman itu ngerasa aneh. Dia langsung kaget.
Dia panggil lah mamanya, mama. Nah, pada saat itu nggak ada yang dengar satupun. Jadi dia masih bingung dengan keadaan waktu itu. Dia ngelihat persis tubuhnya sendiri ini masih tertidur dengan wajah yang pucat. Nggak lama kemudian ada satu perempuan ini yang masuk. Perempuan ini lumayan cantik. Dia masuk dan tiba-tiba Isman itu kaget. Loh, sampean ini siapa? Kamu siapa? Lah si perempuan ini bilang, Mas, udah nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kenalkan, namaku Mukhalifah. Dia pun, si cewek ini ngajak salaman Isman. Nah, Isman itu masih kaget. Begitu Isman salaman, dia tuh merasakan tangan si cewek ini dingin luar biasa. Dari situlah Isman ini diajak duduk. Langsung begitu Isman duduk, dia masih bisa ngelihat. Tubuh Isman ini masih tertidur dengan raut wajah yang pucat. Waktu itu dia masih bingung, sementara ini kok ada cewek. Cewek ini siapa? Nggak lama setelah itu si cewek setelah memperkenalkan namanya, dia bilang, Masnya bener nggak usah khawatir loh ya. Nggak usah takut. Ini aku cuma ngomong. Ada bagian tubuhku itu yang diambil sama Masnya. Jadi aku cuma minta itu. Ya, Masnya nggak usah takut ya. Aku mau cerita. Aku ini sebenarnya sudah meninggal tahun 65. Lah aku kesini ini cuma minta pertanggungjawaban Masnya. Masnya itu ngambil sesuatu dari aku yang membuat akhirnya aku nggak sempurna. Barulah dia berpikir, oh mungkin yang tak ambil itu adalah tulang dari si anak perempuan ini. Tapi kok dia masih bingung kenapa kok bisa ketemu dengan sosok perempuan ini. Barulah setelah si perempuan ini ngomong seperti itu, nggak lama setelah itu si perempuan ini ngomong lagi. Setelah ini, Masnya nanti bisa merasakan apa yang aku rasakan. Ketika aku mengalami sakaratul maut, Masnya pasti bisa merasakan. Ketika aku mengalami sakaratul maut, Masnya pasti bisa merasakan.